Yes, and we are back on Entertainment News. Masih dari dunia musik. Ya. Ini sekarang dari sisi yang berbeda, Oke. tapi masih tentang dunia musik, masih berhubungan banget. Karena pekerjaan ini juga memiliki atau memegang peranan penting di dunia hiburan. Ya. Nah, salah satunya adalah seorang sound engineer. Nah, karena seorang sound engineer ini bertanggung jawab dari recording hingga proses mixing supaya nih ya yang dengerin musiknya mantap. Oke, kali ini ada David Lane, seorang profesional sound engineer, dan ia akan bercerita seputar dunia sound engineering. Mungkin bagi sebagian orang nama David Lane adalah nama yang asing di negara ini. Namun bagi orang yang berprofesi sebagai seorang sound engineer pasti sudah tidak asing dengan nama ini. Selain menjadi profesi sebagai profesional sound engineer, lelaki kelahiran 2 Juli ini juga merupakan salah satu pendiri lembaga pendidikan audio pertama di Indonesia. Pada awalnya ayah saya itu semenjak saya usia sekitar 10 tahun itu mempunyai sebuah sound system penyewaan di Bandung yang diberi nama Dragon atau Dragon dalam bahasa Indonesia yang tenaga. Nah, mulai saat itu saya mulai membantu ayah saya untuk menjalankan sound system itu. Dan mungkin mulai saat itu tanpa saya sadari saya sudah mulai tertarik. Tapi pada masa itu saya lebih fokus di bidang musik. Ya, jadi kalau bicara soal musik, instrumen yang saya pertama kuasai adalah piano. Sehingga pada waktu itu saya umur 6 tahun, saya sudah les piano klasik. Dulu ada seorang guru di Bandung yang sangat terkenal khusus untuk piano klasik. Tapi lalu saya ternyata lebih menyenangi genre jazz, sehingga saya pindah ke elektron organ. Untuk pendidikan sound system atau bahasa saya adalah professional audio, itu saya menempuhnya di London, UK. Mulai dari tahun 1989 hingga tahun 1995, yaitu di Kingston University dan di Alchemia College. Pada awalnya waktu saya lulus dari tempat saya sekolah di luar negeri, saya kembali tahun 1995. Itu saya diminta oleh sahabat saya Mas Antohud dan juga Mas Rudra. Saya berusaha untuk mengajarkan ilmu yang saya dapat di sana, dan tanpa saya sadari saya mungkin terlalu cepat mengajarnya sehingga tidak dapat ditangkap. Dan itu berlarut hingga tahun 1997 ada salah seorang senior di bidang studio rekaman yang lalu mengajak saya untuk membuat institusinya khusus untuk pengajaran. Jadi lalu mulai efektif 1998 kami membuka pengajaran mengenai profesional audio. Lembaga Pendidikan David Lane atau LPDK yang dahulunya bernama Studio 21 berawal di Pluit, lalu tahun 2002 kita pindah ke Kelapa Gading, adalah sekolah yang pertama bergerak di bidang profesional audio. Di luar sebagai pengajar tetap di LPDK, saya tetap menulis di beberapa majalah, juga di beberapa surat kabar, dan mungkin yang sudah pasti saya masih selalu melakukan sosialisasi ilmu profesional audio ini dengan cara seminar-seminar di setiap kota-kota yang saya rasa perlu. Bagi yang belum mengenal profesional audio, kenalilah dari dasarnya. Karena setelah Anda mengenal dasar dari profesional audio, Anda bisa bergerak kemanapun yang Anda mau di bidang profesional audio. Contoh yang paling mudah adalah Anda bisa menjadi operator. Operator diperlukan di stasiun radio, di stasiun TV, pada waktu meeting besar, ataupun untuk pengumuman di mal-mal, di rumah sakit, dan dimanapun itu, di airport terutama. Bahaya sekali jika tidak ada operator yang mengerti.
biasanya kita berhitung berdasarkan jam terbang dan kesabaran sang operator. Mungkin saya bocorkan, mungkin satu acara seorang operator minimal akan mendapat antara 1 hingga 5 juta rupiah. Sweet beginnings and bitter endings. In Coffee City, we borrowed heaven. Don't give it back. Winter is coming and I need to stay warm. Tuh, menarik ya. Profesi seorang sound engineer. Tapi ini apa ya, mungkin orang melihat ini sebagai sesuatu pekerjaan yang mudah, padahal sulit. Ya kan? Temi. Nih ya, kau Ya. bayangin aja ya, seorang sound engineer kayak David Klein deh kita Ya. ngomongin, yang udah emang, aduh udah hands down buat seorang David Klein gitu. Banyak banget konser yang udah ditangani sama beliau. Dan yang mungkin yang orang tahu mungkin Java Jazz Festival gitu, yang memang 3 hari berturut-turut, sehari itu ada ratusan artis yang pakai alat, waduh berapa puluh deh tuh namanya aja saya cuma paling tahu cuma 3-5 gitu. Yang lain saya nggak tahu ini alat musik segala macam. Itu berhubungan sama dia berhubungan sama akustik, terus juga berhubungan dengan ear monitor, apa segala macam sound dan segala, itu harus dipikirin Dan segala. itu artinya dia harus punya pendengaran yang sangat baik dan sangat sensitif. Banget. Tadi nggak lihat tuh panel-panel segitu banyak, aduh Temi. Mixer yang begitu besar ya kan? Banget, dan itu kemampuan berkoordinasi yang Ya. baik juga diperlukan ya Tem ya, supaya show tuh berjalan lancar dan Dan harus akhirnya- sabar. Harus sabar. Tadi Itu David kuncinya. Klein bilang. Betul. Dan juga kenapa harus sabar, kenapa harus perfeksionis dan segala macam? Karena untuk menyenangkan penonton yang kita Ya. nih, pendengar musik yang mau nonton ke konser atau apapun gitu ya, pertunjukan Oke. apapun juga, jadi puas. Cara kualitas musik yang dihasilkan pun bagus. Banget. Itu dia fungsinya seorang sound engineer. Oke. Keren ya?